perhatikan masalah kehadirannya, absensinya, ya. Kalau nggak darurat-darurat banget, misalnya memang kebetulan ada kondisi yang menyebabkan Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan gitu ya, atau kebetulan pas lagi ada acara atau bahkan mungkin lagi sakit, mudah-mudahan sih jangan sampai gitu ya sakit, silahkan Anda bisa izin ke saya ya. Atau barangkali ada kegiatan misalnya ada yang aktif di organisasi gitu ya, entah di BEM, entah di kalau manajemen himajemen ya, kalau di akuntansi kan himatansi. Nah, silahkan kan suka ada dispensasinya ya, surat dispensasinya bisa diserahkan ke saya. Karena itu nanti akan menjadi penentuan di dalam nilai akhir. Jadi kalau saya itu orangnya nggak pelit nilai selama Andanya nggak ada masalah dengan kehadiran. Saya bisa memaksimalkan nilai tugas Anda jika kehadiran Andanya bagus gitu ya, 100% hadir terus di kelas saya. Ya. Kemudian masalah absensi atau kehadiran ini juga akan menjadi pertimbangan saya. Ya. Tadi kan dinilai tugas ya, itu bisa saya maksimalkan, itu nanti dinilai akhir manakala misalnya kondisinya begini, oh ternyata setelah dihitung, dikumulatifkan nilai akhir Anda itu 78 gitu ya, atau 88, 89. Itu kan nanggung ya, nanggung dikit lagi ke level nilai di atasnya. Nah itu saya nggak akan segan-segan, nggak akan pelit gitu ya, untuk mengupgrade nilai Anda jika absensi Anda bagus. Ya, jadi sekali lagi tolong diperhatikan masalah kehadiran. Ya. Kalau misalnya Anda cuman hadirnya saat ujian saja gitu ya, meskipun ujiannya bagus, saya nggak akan ambil pusing, toh nggak pernah ikut kuliah saya gitu ya, buat apa saya kasih nilai ya. Jadi saya menghargai proses Anda gitu ya, mengikuti perkuliahan saya dari awal sampai dengan selesai itu ya. Kemudian terkait dengan penilaian, ini masih berkaitan ya. Saya mengikuti standar yang di fakultas, yaitu 20%, 40%, 40% untuk tugas, untuk UTS dan UAS. Tetapi itu pun tidak saklek, nggak baku. Ya. Jadi di komponen nilai tugas itu ada nilai absensi, ada nilai keaktifan, ya. Kemudian nilai UTS dan UAS pun bukan kadang, ada kalanya saya itu malah nggak inilah orangnya, nggak pelit banget dalam hal nilai. UTS-nya bisa saya upgrade, UAS-nya bisa saya upgrade gitu ya. Ketika Andanya bagus di kelas saya, ya baik kehadiran gitu ya ataupun keaktifannya. Jadi meskipun pakai standar fakultas penilaiannya, tapi sekali lagi itu buat saya fleksibel, ya. Lalu terkait dengan ini perkuliahan kita ya. Saya harap selama Anda mengikuti perkuliahan saya, Anda mengaktifkan videonya. Ya, jadi kelihatan muka Andanya tuh ya. Jangan sampai videonya nonaktif ya. Saya nggak tahu Anda lagi ngapain di belakang sana gitu ya. Meskipun ada namanya gitu ya, ikutan, tapi nggak tahu gitu ya. Ini mana sih orangnya ya? Yang mana sih yang namanya Aris misalnya? Yang mana yang namanya Mbak Muji? Karena videonya nggak diaktifkan. Pengalaman saya waktu yang udah ini perkuliahan lewat Zoom, itu meskipun sudah diwanti-wanti dari awal gitu ya bahwa saya minta semuanya mengaktifkan video, tetap aja bandel yang namanya mahasiswa tuh ya. Bandel. Tetap aja ada yang oh ya sesekali videonya nggak diaktifkan. Awal-awalnya misalnya rajin, baru diwanti-wanti, tapi kesananya mulai ngadat. Nggak aktifin lagi. Jadi tolong selama perkuliahan berlangsung, Anda mengaktifkan video. Kecuali memang darurat banget gitu ya, nggak bisa mengaktifkan video. Ada kalanya misalnya karena kendala jaringan, kendala sinyal gitu ya, kalau videonya diaktifkan itu nanti lebih berat gitu ya, sehingga Anda bisa izin ke saya,
Bu, ini sinyalnya nggak mendukung, boleh nggak saya menonaktifkan video, ya. Atau misalnya, Bu, ini saya tuh sebenarnya lagi di mana gitu ya, lagi ada kegiatan, tapi saya pengen ikut kuliah. Ada yang seperti itu, lagi ikutan apa tuh waktu semester kemarin tuh ya, ikutan demo tuh, demo yang undang-undang itu loh, yang cipta kerja. Dia ikutan demo mahasiswa, tapi tetap pengen ikutan kuliah saya, ya hadir. Kelihatan di saya tuh di layarnya tuh, oh ya itu lagi banyak orang tuh lagi demo di depan apa tuh balai kota ya. Terusnya izin, Bu nggak diaktifin videonya ya. Nggak apa-apa kalau kondisinya seperti itu. Jadi kalau darurat, silahkan Anda izin ke saya. Atau barangkali misalnya ada yang lagi kurang enak badan, tapi tetap pengen ikut kuliah. Ada yang begitu, Bu saya lagi kurang enak badan Bu, saya pengen ikut kuliah, tapi boleh nggak Bu saya nggak aktifkan video, misalnya nyimaknya sambil rebahan tuh. Oh ya silahkan Mbak, nggak apa-apa, nggak ikut kuliah saya juga kan lagi kurang enak badan. Nggak Bu, pengen tetap izin videonya nggak aktif. Oke boleh, nggak apa-apa, karena kondisinya darurat. Jadi selama nggak ada kondisi darurat, tolong ya, khususnya ini kelas 2M, videonya diaktifkan. Ini totalnya berapa orang kalau hadir semua? 30 ada? 33, Bu. 33. Ya, 33. Oke. Mahasiswa manajemen memang lebih banyak daripada mahasiswa akuntansi ya. Kelasnya juga. Kelasnya itu sampai kelas Ki ya, kalau nggak salah tuh yang tingkat 1, tingkat 2 juga mungkin sama ya, sampai Ki ya. Sama ya, kalau di akuntansi itu cuma 10 kelas. Ya. Berikutnya, terkait dengan referensi untuk buku manajemen keuangan 1, itu ada ya di lemari saya, belum saya siapkan. Anda bisa gunakan bukunya Brigham Houston ya, bisa pakai bukunya James Van Horn sama Wacowicz gitu ya. Atau misalnya barangkali Anda mau pakai yang penulisnya dari Indonesia, kayak Agus Sartono, Suad Husnan, monggo silahkan saja. Selama ini saya nggak pernah memaksa atau mewajibkan mahasiswa untuk beli buku, apalagi beli bukunya ke saya. Saya nggak jualan buku, ya. Saya nggak pernah menginstruksikan mahasiswa beli buku ini gitu ya. Silahkanlah, Anda sudah besar gitu ya, tanggung jawabnya juga sudah ini ya, nggak harus disuruh-suruh lagi. Anda bisa belajarnya itu dengan banyak cara, nggak harus dengan beli buku. Boleh pinjem misalnya ke perpustakaan, silahkan dimanfaatkan ya. Apalagi perpustakaan UNIF kita sudah demikian bagus, luar biasa ya. Jadi ada perpustakaan fakultas, ada perpustakaan UNIF. Anda bisa main-main lah sesekali, misalnya nyari buku ya, nyari referensi. Atau barangkali memang ada yang diniatkan mau beli gitu ya, bolehlah silahkan ya. Anda bisa nyari online misalnya ya, atau langsung nyari ke toko buku, mangga silahkan saja. Yang jelas saya mah nggak maksa Anda untuk beli buku. Yang penting bukunya itu buku manajemen keuangan. Buku manajemen keuangan itu ada yang buku 1, ada yang buku 2 ya. Selain dari buku itu nanti topik-topik atau pokok bahasan yang kita bahas juga ada yang dari artikel, ada yang dari jurnal-jurnal penelitian ya, biar lebih update. Itu diantaranya yang perlu saya sampaikan di awal ya, mengawali jumpa kita di MK1 ini. Nah, sebelumnya saya kasih kesempatan dulu, apakah ada yang mau ditanyakan terkait kontrak perkuliahan? Untuk Classroom, sebentar, saya cek apakah sudah join semua. Ada 29 ya yang join ya. 29. Tolong nanti namanya jangan ada yang menggunakan nama alay. Terus saya juga minta pakai foto profil yang jelas, jadi terlihat. Sejak perkuliahan daring saya seperti itu. Minta akun di Classroom-nya itu demikian. Jadi nanti fungsinya Classroom itu untuk tugas-tugas ya, termasuk juga untuk ujian itu saya manfaatkan Classroom.
Adapun untuk link Zoom, itu tetap sampai dengan seterusnya yang ini ya, jadi nggak ganti-ganti, jadi nggak akan saya share lagi. Anda sudah tahu sendiri lah ya, oh iya ini ada jadwalnya, berarti Anda langsung join saja, nggak harus pakai undangan lagi dari saya, ya karena nggak ganti-ganti alamat Zoom-nya. Kemudian kalau misalnya di suatu waktu itu tidak ada tatap muka via Zoom, itu biasanya saya mengabari. Misalnya karena suatu hal gitu ya, saya nggak bisa mengajar tatap muka lewat Zoom. Saya kabarilah KM-nya. Jadi nanti saya save ya yang tadi menghubungi saya. Hari ini tidak ada tatap muka via Zoom. Saya ganti dengan tugas. Tapi saya juga orangnya nggak lepas tangan. Maksudnya itu, kalau saya ngasih tugas, itu saya kasih materinya, dan nanti di next pertemuan, itu kita bahas lagi materinya berikut dengan tugasnya. Ya. Ya. Lalu terkait dengan tugas-tugas, saya harap tugasnya itu dikumpulkan atau dikirimkannya sesuai dengan deadline-nya ya, tepat waktu ya. Jangan sampai ada keterlambatan, karena itu juga menentukan nilai akhir Anda. Jangan sampai tidak mengumpulkan tugas. Sebisa mungkin dikerjakan lah ya tugasnya. Nggak perlu ngeluh, kebanyakan tugas, wayahna ya. Namanya juga mahasiswa. Pasti ada tugas-tugas, saya pun dulu mengalami seperti itu. Ya. Apalagi Anda kan masih muda nih, belum ada yang berkeluarga gitu ya. Tidak dibebankan dengan misalnya kewajiban untuk mencari nafkah, barangkali ada yang misalnya sudah menikah gitu ya. Berarti kan fokus gitu ya, fokus belajar, menjalankan kewajiban tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa. Kalau sudah berkeluarga, sudah menikah, itu nanti kan pikirannya bercabang ya. Kuliah iya misalnya ya, nyari uang iya. Atau barangkali di kelas ini ada yang memang sambil bekerja, apalagi ini kan kuliahnya online. Misalnya kerja part time. Adakah di kelas ini? Saya, Bu. Kerjanya di mana? Ini, Bu, di Rongsok kan, Bu. Bantu-bantu orang tua, Bu. Bentar, di layar saya nggak lihat. Apakah di layar berikutnya ya? Siapa namanya? Muhammad Mansur, Bu. Muhammad Mansur. Muhammad Mansur. Nggak apa-apa, nggak, jangan gengsi ya Muhammad Mansur ya. Selama itu halal, nggak masalah. Jangan gengsi. Saya bantu orang tua kerja rongsokan. Justru harus bangga gitu ya. Teman-teman Anda misalnya diberikan fasilitas luar biasa dari orang tua, dan Anda harus ikut membantu orang tua mencari nafkah. Justru itu harus dijadikan kelebihan ya. Jangan Bu, boleh usul nggak, Bu? Kenapa? Ibu kan tadi kan bilang apa sih namanya? Kalau ibu nggak bisa masuk kan ngabarin ya, Bu. Iya, betul. Lewat AM atau lewat classroom gitu ya. Iya, betul. Nah, saya usul, Bu, kalau memang ibu ada undur atau apa itu jangan dadakan, Bu, ngabarinnya. Soalnya kan Oh iya, iya. Biasanya saya nggak dadakan, iya. Nggak dadakan misalnya ngabarinnya di pas jadwalnya, enggak. Biasanya yang udah enggak ya Mansur ya. Jadi nggak dadakan. Misalnya jadwalnya 10:30, saya baru ngabarin 10:30. Saya biasanya nggak gitu. Iya, Bu. Ya. Yang penting jangan dadakan. Kasihan, Bu. Oke, Soalnya siap. tahun semester kemarin tuh, Bu. Oh gitu. Udah ngabarin dadakan. Oke, Bu. terima kasih masukannya ya. Nanti kita seperti itu ya kondisikan, atau barangkali ternyata misalnya saya berhalangan di ini hari Selasa ya jadwalnya ya. Bisa nggak misalnya kita pindah ganti ke lain hari gitu ya, saya konfirmasi dulu sebelumnya ya. Kira-kira kalau seperti itu keberatan nggak? Barangkali sewaktu-waktu gitu ya. Mohon maaf saya nih hari Selasa jam 10:30 saya berhalangan. Bisakah kita pindah misalnya ke pas kebetulan misalnya hari Sabtu misalnya nih, karena Kamis Jumat jadwal saya padat, nggak bisa Kamis Jumat, misalnya saya ganti ke hari Rabu atau Sabtu paling pilihannya. Bisa nggak kira-kira? Keberatan nggak? Enggak, Bu. Enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Tapi yang udah sih saya berusaha sesuai dengan jadwal ya.
biar sama-sama nyaman lah, Anda nyaman, saya pun nyaman. Ya, kalau darurat saja, kalau keadaannya tidak memungkinkan saya hadir gitu ya sesuai jadwal, itu nanti kita kondisikan di lain hari atau misalnya diganti dengan tugas. Tapi nanti di pertemuan berikutnya kita bahas lagi gitu ya, materinya itu dibahas dulu berikut dengan tugasnya. Jadi nggak cuman ngasih materi, ngasih tugas, nanti pertemuan berikutnya ngasih materi, ngasih tugas lagi, enggak ya. Mahasiswa kalau digituin, saya rasa demo. Bener nggak sih? Betul ya, demo ya, kan nggak enak ya, udah bayar SKS gitu ya, udah bayar DPP mahal-mahal, tapi kok misalnya dosennya, pengajarnya cuma ngasih materi berupa PDF misalnya, atau berupa PowerPoint, suruh pelajari sendiri, lalu dikasih tugas, nanti dikumpulkan, nanti minggu depannya begitu lagi terus, kan jengkel ya, bete ya. Mungkin kalau anak SD sih digituin, apa ya, yang ribut emaknya, orang tuanya. Anak SD-nya kan nggak ngerti. Ini ya, anak-anak, ini materinya, silahkan pelajari. Misalnya gurunya itu ngasih materi lewat YouTube, ya dari YouTube. Tapi YouTube-nya itu bukan penjelasan dari gurunya, nyari gitu ya, nyari konten dari YouTube yang sesuai dengan tema, misalnya ya, tema pembelajaran apa yang mau dibahas. Silahkan dipelajari, ini tugasnya. Nanti pertemuan berikutnya gitu ya, hari berikutnya begitu lagi. Ngasih materi lagi, pelajari sendiri, tugas lagi. Nah itu lama-lama emaknya yang jengkel, ya, yang bosen. Ini gurunya nggak berusaha mengupdate gitu ya, nggak berusaha mengkondisikan gimana caranya supaya pembelajaran itu tetap bisa berjalan, ya, tetap bisa nyaman kedua belah pihak. Kadang kan begitu, saya aja merasakan anak saya dikasih tugas gitu ya, dikasih tugas, misalnya gurunya nggak ngejelasin, sayanya sendiri yang ini, yang dongkol. Kalau keterusan seperti itu ya nggak dirubah-rubah teknik pembelajarannya, emaknya yang harus nerangin ke anaknya ya, ini gini loh. Ada kalanya kan yang namanya orang tua gitu ya, khususnya ibu atau emak, udah mah ditambah kerjaan rumah gitu ya, urusan dapur segala macam, ditambah harus ngerjain tugas anak. Karena anaknya belum apa-apa udah nyerah duluan, ini nggak bisa, nggak diterangin sama guru. Diterangin sama ibunya, malah ibunya yang ngomel-ngomel karena si anaknya nggak cepet paham, nggak ngerti-ngerti. Nah, kalau saya nggak mau seperti itu ya ke mahasiswa. Saya berusaha memahami bahwa mahasiswa sudah bayar, sudah memenuhi tanggung jawabnya, kewajibannya, maka mahasiswa punya hak untuk mengikuti perkuliahan. Walaupun nggak bisa dijalankan tatap muka di kelas, tapi bisa dikondisikan seperti ini. Ada banyak aplikasi ya untuk pembelajaran, termasuk salah satunya adalah Zoom. Awalnya juga saya waktu ngajar daring gitu ya, awal-awal pandemi corona, itu lewat classroom gitu ya, berapa pertemuan, masih belum bisa menyesuaikan mengkondisikan pakai Zoom. Ditambah ada pemikiran ini nanti kalau pakai Zoom nambah beban mahasiswa karena kan harus menyediakan kuota lagi. Ya. Takutnya tambah di demo, tapi seiring dengan waktu ya mulai beralih. Oh ya pakai Zoom, awalnya sih pakai Zoom yang ada durasi 40 menit putus tuh. 40 menit putus, nanti join lagi. Tapi saya terus mencari tahu, cari informasi ini dari mana saya bisa dapat akun Zoom yang tanpa durasi, artinya mau 1 jam 2 jam tanpa putus, kecuali faktor sinyal gitu ya, jaringan lagi asik karena sinyalnya misalnya ada gangguan, tahu-tahu saya keluar gitu ya dari Zoom, ini nanti masuk lagi itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan selain tadi dari siapa, Mansur? Sebelum kita mulai materi, sudah siap belajarkah untuk hari ini di MK1, Manajemen Keuangan 1? Sudah mulai belajar dari kemarin? Belum, Bu. Belum belajar. Mau nanya sih, Bu, ini materi MK ini nih gunanya buat kita itu apa sih, Bu? Oke, nanti dijelaskan ya sama saya. Oke, terima kasih ya, Bu. Ya, jadi pada dasarnya ya, Manajemen Keuangan 1 ini nanti
itu kita membahas aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan manajer berkaitan dengan keuangan, ya. Ada banyak aktivitas ataupun kegiatan keuangan di dalam suatu entitas bisnis, ya, tapi pada dasarnya nanti di manajemen keuangan ini yang akan dibahas itu ada 4 poin, ada 4 hal penting. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, dari sekian banyaknya aktivitas berkaitan dengan keuangan, gitu ya, yang ada di dalam entitas bisnis atau perusahaan, tapi secara garis besarnya itu bisa dikelompokkan, bisa diklasifikasikan menjadi 4 macam kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan pendanaan atau pembiayaan, lalu yang kedua itu adalah kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan investasi, ya. Lalu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan asetnya. Dan satunya lagi kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan distribusi hasil. Itu. Jadi sekali lagi, garis besarnya 4 itu. Meskipun ada banyak aktivitas keuangan yang dijalankan oleh khususnya oleh manajer keuangan. Pertama tadi berkaitan dengan pendanaan, ya, pembiayaan. Jadi nanti di sini di manajemen keuangan ini akan dipelajari dari mana saja sih gitu ya perusahaan bisa mendapatkan modal atau sumber pendanaan. Ya. Dan pada saat mempertimbangkan mau mendapatkan modal atau dananya itu dari mana, maka harus dipilihlah gitu ya pendanaan atau modalnya itu yang berasal dari sumber di mana cost-nya itu, biaya yang dikeluarkannya itu nanti yang paling efisien atau paling murah. Maksud saya begini, kalau diilustrasikan, misalnya ya perusahaan, ya, itu punya rencana mau membeli aset, sebut aja mau beli mesin gitu ya untuk meningkatkan kapasitas produksi. Mau beli mesin gitu ya, misalnya harganya berapa tuh mesinnya, ya. Taruhlah mesinnya harganya misalnya berapa, 100 juta. Nah itu dananya itu mau membeli mesin tadi itu mau berasal dari mana? Apakah mau dari dana yang memang tersedia gitu ya, ada di dalam perusahaan, yang tentu saja itu nanti nggak akan mengganggu pos-pos yang lain gitu ya. Ataukah ternyata dana untuk membeli mesin tadi itu terpaksa harus mencari dari luar. Sebut aja misalnya minjem dari bank. Pada saat perusahaan memutuskan bahwa dana untuk membeli mesin tadi itu berasal dari pinjam ke bank, itu kan harus diperhitungkan bahwa kalau pinjam ke bank, itu nanti ada cost-nya, ada biayanya, nggak gratis. Ya, pinjam 1 juta misalnya nanti mengembalikannya kan lebih dari 1 juta, ada bunganya, bener nggak sih? Betul ya? Betul. Pinjam ke koperasi aja ya, misalnya ya, itu nanti Anda dikenakan jasa. Jasa yang Anda bayarkan misalnya 2% gitu ya dari pokok per bulannya gitu ya. Bank pun demikian. Ada bunganya yang dibebankan. Dari tadi kita minjem uang tadi, dana untuk membeli mesin. Belum lagi kalau pinjam itu kan nanti dapatnya itu nggak full. Misalnya nggak full 100 juta, Anda pinjam 100 juta nggak bakalan dapat 100 juta. Ada potongan-potongan, benar nggak sih? Benar ya? Dipotong biaya administrasi lah, untuk misalnya dipotong materai lah, dan lain sebagainya. Ya, ada biaya surveinya misalnya. Nah, pada saat mau mempertimbangkan atau menentukan ini sumber pendanaannya, modalnya ini, dana yang nantinya akan dibelikan mesin tadi itu mau dari mana, pikirkan bahwa dana tersebut, modal tersebut harus diperoleh dari biaya atau kos yang murah, yang paling efisien kalau bisa. Logika sederhananya gini, misalnya Anda butuh uang, pinjem, pengennya kan pinjem, kalau pinjem 100.000 mengembalikannya 100.000 ya. Apakah ada misalnya Anda pinjam 100.000, Anda pengen nanti mengembalikannya 200.000, kecuali Anda ikhlas lillahi ta'ala, misalnya ya, pinjam ke teman, saya pinjam dong 100.000, nanti saya balikin 200.000. Nyatanya kan kalau pinjam 100.000, pengennya mengembalikannya lagi sama 100.000 ya, apalagi kalau ada nilai lebih gitu ya, kecuali memang atas dasar sukarela gitu ya, ikhlas gitu ya, sama-sama ridho, ya semoga jatuhnya nggak riba.
Nah, itu tadi ilustrasinya begitu ya. Jangan sampai nanti udah mah dananya, uangnya untuk beli mesin itu boleh minjem, nanti hasil yang diperoleh dari mengelola mesin tadi nggak bisa nutup untuk bunga banknya tadi. Mesinnya kan dipakai misalnya buat produksi gitu ya, menghasilkan, nantinya dijual, nanti keuntungan perusahaan berapa. Dari keuntungannya itu nanti ada yang dialokasikan, dibayarkan untuk bayar bunga bank, bunga pinjaman. Berarti kan harus keuntungannya itu nanti lebih besar gitu ya dari bunganya. Betul nggak sih? Betul ya? Harusnya kan begitu logikanya. Masa misalnya hasil atau keuntungan dari apa tadi membeli mesin, mesinnya dipakai buat produksi, keuntungannya nanti malah lebih kecil daripada untuk bayar bunga banknya. Jadi kan harus dianalisis ya, harus di apa hitung-hitung antara manfaat dengan biayanya, antara keuntungan dengan pengorbanannya. Nah, itu saya baru mencontohkan satu, mencari pendanaannya dengan cara pinjam ke bank gitu ya, ke kreditur. Kan ada banyak cara untuk mendapatkan dana atau modal. Misalnya cara lainnya dengan menjual atau menerbitkan utang obligasi. Obligasi tahu ya? Pernah dengar obligasi? Surat utang? Pemerintah juga kan salah satu cara mendapatkan dana gitu ya, uang, dengan menjual SUN, surat utang negara. Atau selain SUN ada yang namanya ORI, obligasi retail Indonesia. Nah, itu salah satu alternatif pemerintah untuk mendapatkan dana cash flow dari masyarakat misalnya. Bagi masyarakatnya sendiri itu bisa dijadikan pilihan investasi. Ya. Karena nanti dari situ masyarakat bisa dapat penghasilan tetap misalnya. Kalau obligasi berarti berupa bunga obligasi. Selain dari utang obligasi, untuk mendapatkan dana gitu ya atau sejumlah modal bisa juga dengan cara menerbitkan atau menjual saham. Ya. Itu ya diantaranya. Berikutnya ke aktivitas yang kedua, selain aktivitas berkaitan dengan pendanaan, yang kedua adalah aktivitas yang berkaitan dengan investasi. Itu yang dipelajari di manajemen keuangan. Ya. Investasi itu apa? Coba investasi itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, ini pertanyaannya siapa tadi? Itu udah sekaligus apa yang akan saya sampaikan di topik ke-1 sebenarnya. Ya. Cuman kayaknya tadi Mas yang nanyanya itu kurang sabaran. Ya. Padahal akan dibahas langsung oleh saya di topik 1, nggak apa-apa sih. Nanti langsung ke materi. Ada yang tahu investasi itu apa? Investasi, kegiatan atau aktivitas menanamkan sejumlah dana atau modal misalnya ya, dan dari kegiatan itu mau coba nanti jawab, ada Bu. return. Iya, silahkan. Aris. Anjar, Bu. Oh, Anjar. Ya, silahkan Anjar. Kegiatan atau aktivitas untuk menaruh sebagian uang yang bertujuan untuk jangka panjang, menabung agar tidak berpengaruh oleh inflasi ke depannya, Bu. Oke. Boleh tidak? Betul, bisa. Penjelasannya bisa, betul ya, bahwa salah satu tujuan investasi bisa untuk jangka panjang, bisa untuk apa tadi kaitannya dengan inflasi. Contoh simpelnya misalnya gini ya, saya punya uang nih. Taruhlah saya punya uang 1 juta. Itu kan seiring dengan waktu, nilai uang saya yang 1 juta itu berubah. Betul nggak sih? Betul, Nilai uang Bu. makin lama itu naik atau turun? Naik, Bu. Nilai uang itu makin lama seiring dengan waktu, dia nilainya cenderung naik atau turun? Turun, Bu. Turun ya, apalagi tadi udah disinggung inflasi. Ya. Jadi yang namanya uang itu nilainya dia terus mengalami penurunan. Buktinya apa, Bu? Buktinya nih, kalau zaman dulu misalnya ya, punya uang 100.000, entah tahun berapa gitu ya, itu bisa buat beli, sebut aja misalnya 1 karung beras 25 kg.
Nah, seiring dengan waktu, sekarang 100.000 itu nggak cukup untuk membeli satu karung beras gitu ya dengan kuantitas yang sama, dengan kualitas yang sama. Perlu uang lebih besar dari 100.000. Karena terjadi inflasi, nilai uangnya turun. 1 juta. Kalau yang 1 juta itu tadi saya simpennya itu tetap dalam bentuk uang, itu makin lama tergerus inflasi. Kalau misalnya 1 juta itu saat sekarang bisa saya misalnya saya belikan 4 karung beras lah ya, 25 kilograman. Nah, nanti berapa tahun kemudian itu nggak cukup untuk beli beras dalam kuantitas dan kualitas yang sama, butuh lebih banyak dari 1 juta. Uang saya tergerus dengan inflasi meskipun sama-sama 1 juta sekarang dan 1 juta misalnya 5 tahun lagi. Nah, biar nggak tergerus inflasi, misalnya ya salah satunya yang 1 juta saya punya, saya investasikan, oke lah simpelnya saya sebagai emak-emak, saya senang emas misalnya ya, saya belikan perhiasan. Karena perhiasan itu kalau disimpan, itu kan nggak karatan ya, nggak karatan. Terus uangnya juga terjaga. Maksudnya gini, yang namanya harga emas itu kan dari waktu ke waktu ya trennya, pergerakannya itu dia naik. Kalau misalnya tahun berapa ya, tahun 2016 lah. 2016 pengalaman saya pernah beli perhiasan itu 1 gramnya misalnya yang enggak 99,99% lah ininya ya kemurniannya, enggak logam mulia, misalnya perhiasan dengan kadar emasnya itu 75%. Waktu itu 2016 harganya itu misalnya kalau nggak salah ya kisaran 500.000. Nah, sekarang itu 1 gramnya itu dengan kadar yang sama itu ranknya itu ada di antara 600-an sampai 7,5-an. Nah itu. Jadi andaikan yang 1 juta saya punya sekarang saya belikan emas gitu ya, emasnya saya simpen, itu saya nggak rugi. Karena nanti seiring dengan waktu gitu ya, itu nanti harga emasnya mengikuti pergerakan harga emas dunia. Mungkin orang tua Anda gitu ya, atau nenek moyang gitu ya, nenek Anda itu zaman dulunya itu senang ngumpulin emas, beli emas, sehingga bisa diwariskan emasnya kepada anak cucu. Karena yang namanya emas mah gitu ya, namanya emas ya, logam mulia. Dia kalau terbakar gitu ya, dilelehkan emas tetap emas. Bayangkan kalau nabungnya itu berupa uang, kertas. Kan banyak kejadian tuh kasus nyimpennya, nyelenginnya atau taruh di lemari gitu ya. Ternyata ada rayapnya, dimakan rayap. Udah nggak utuh, pada saat ditukar ke bank misalnya cuma dapat berapa separohnya. Itu cuman sebagai gambaran. Betul tadi yang disampaikan oleh teman Anda itu inflasi itu salah satu investasi itu salah satu tujuannya bisa menjaga nilai aset kita. Dari investasi yang kita lakukan itu nanti kita bisa mendapatkan return atau hasil. Kalau kita belikan emas gitu ya, lalu di kemudian hari berapa tahun kemudian gitu ya, saya jual emasnya ada selisih harga. Waktu saya beli sekarang itu per gramnya sekian, nanti berapa tahun kemudian harganya sudah naik. Ada gain di situ. Ada selisih antara harga jual dengan harga beli. Ya. Itu ya. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan berkaitan dengan investasi, mengalokasikan dana yang tadi sudah diperoleh dari kegiatan pendanaan tadi kan awalnya kita kegiatan pendanaan ya. Pada saat dananya sudah diperoleh, itu nanti dananya mau dialokasikan untuk apa? Mau diinvestasikan dalam bentuk apa? Kalau contoh yang tadi sudah kita bahas kan dibelikan untuk mesin misalnya ya, mesinnya akan digunakan untuk kegiatan produksi. Untuk meningkatkan produksi, tadinya mesinnya cuma punya 1 misalnya ya, nambah mesin, kapasitas produksinya juga naik, meningkat. Nanti produknya dijual gitu ya, nilai penjualannya meningkat, berdampak pada laba atau keuntungan perusahaan. Jadi dari dananya sudah diperoleh, nanti mau dialokasikan untuk apa? Diinvestasikan kemana? Ya. Ada banyak jenis investasi ya, mau investasi yang dalam bentuk sekuritas misalnya ya, ataupun yang real gitu ya, silahkan.
perusahaan bisa mempertimbangkan. Tentunya dari kegiatan investasi yang dilakukan kan pengen dapat untung, pengen ada hasil ya. Oke, kita lanjut ke kegiatan aktivitas berikutnya. Selain kegiatan pendanaan dan kegiatan investasi, yaitu ada kegiatan pengelolaan asetnya, sumber daya yang dimiliki. Misalnya tadi kan ya, setelah pinjam ke bank gitu ya, kegiatan pendanaan, lalu dananya itu dibelikan untuk mesin, ya, mesin kan berupa aset ya, maka nanti mesinnya itu dikelola seefektif dan seefisien mungkin. Jadi nggak dibiarkan nganggur ya. Buat apa? Udah mah uangnya untuk beli mesin boleh minjem gitu ya, ada bunga banknya yang harus dibayarkan, ternyata mesinnya nganggur, dibiarkan. Jadi nggak produktif, jadi malah bukan aset, tapi malah jadi beban. Jangan sampai demikian. Jadi dikelola ya oleh perusahaan seefektif dan seefisien mungkin. Jangan sampai terjadi pemborosan ya. Sehingga nanti hasil yang diperolehnya juga bisa optimal, bisa maksimal ya. Berikutnya, aktivitas yang satunya yaitu distribusi hasil. Distribusi hasil ini maksudnya apa? Maksudnya gini, di awal kan tadi dicontohkan bahwa perusahaan memutuskan untuk mencari pendanaan gitu ya, dengan cara mencari pinjaman ke bank. Dana yang diperoleh dari bank dibelikan ke mesin. Mesinnya itu dikelola, yaitu dipakai untuk produksi gitu ya. Ada hasil lah dari situ gitu ya, perusahaan menjual produk. Nah, nanti hasil atau keuntungan dari menjual produk tadi itu ada yang akan dialokasikan ke pemilik modal. Contohnya tadi kan kalau minjem ke bank, oh berarti ada aliran bunga yang dibayarkan ke bank. Kalau ternyata misalnya dana atau modalnya itu diperoleh dari obligasi itu ya, dengan menerbitkan atau menjual utang obligasi, oh berarti kan distribusi hasilnya ada untuk si investor atau si pemegang obligasi. Ada bunga yang dibayarkan setiap periode waktunya. Misalnya bunganya dibayarkan tahunan, setengah tahunan, atau bahkan bulanan. Itu ada distribusi hasil. Atau kalau misalnya dananya itu diperoleh dengan cara menerbitkan atau menjual saham. Berarti nanti distribusi hasilnya berupa apa kalau saham? Kalau Anda investasi dalam bentuk saham, misalnya nih, adakah di kelas ini yang main saham, trading saham? Ada? Nggak ada? Belum ada? Ada Bu Iqbal. Ada, Iqbal. Sudah main saham? Cuman Iqbal doang main saham, yang lainnya masih main mobil-mobilan kah? Atau main bonekaan? Nah, ketika Anda trading saham gitu ya, itu ada profit yang Anda peroleh, misalnya ada dividen yang Anda dapat. Dividen itu apa? Dividen adalah bagian keuntungan atau penghasilan yang nantinya didistribusikan atau dibagikan kepada investor saham, kepada si pemegang saham. Jadi distribusi hasilnya kalau sumber dananya itu berasal dari saham, itu berarti nanti ada dividen buat si investor saham. Bisa juga berupa gain jika terjadi misalnya kenaikan harga saham. Itu ya yang dimaksud dengan aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan distribusi hasil untuk si pemilik atau untuk si yang mempunyai modal. Ya, tergantung dananya itu diperoleh dari mana. Nah, itu ya garis besarnya aktivitas atau kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan, dalam hal ini oleh manajer keuangan. Jadi kalau disimpulkan istilahnya ya, disimpulkan, dibuat klasifikasinya gitu ya, dari sekian banyaknya aktivitas berkaitan dengan keuangan, maka di manajemen keuangan yang dipelajari adalah 4 hal tadi. Ya. Aktivitas investasi, nanti berarti misalnya ada topik atau pokok bahasan yang kita bahas, return dan risiko investasi. Ya. Atau misalnya berkaitan dengan aktivitas pendanaan, oh nanti ada topik atau pokok bahasan yang kita bahas, yaitu berkaitan dengan obligasi dan saham misalnya.
Itu sambil berjalan ya, nanti kita bahas satu per satu. Bagaimana tadi, siapa yang nanya? Udah sekaligus mewakili materi yang akan disampaikan hari ini. Bisa diikuti dengan baik kah? Apakah saya terlalu cepat menjelaskannya? Atau bisa dipahami dengan baik? Ini biasanya ya yang udah-udah, itu nanti untuk materi, itu saya sudah ada PowerPoint-nya, saya share di Classroom. Ya. Ini belum sempat saya share di Classroom, tapi materinya udah ada MK1, karena saya kan sudah memang ngampunya MK1. Tapi harapan saya, meskipun saya ngasih materi berupa PowerPoint, ada kalanya saya PDF-kan ya. Barangkali kalau PowerPoint itu saya itu suka ada yang kontennya itu misalnya loncat-loncat gitu, dia manajemen keuangan, dari mata kuliahnya aja manajemen keuangan ini nanti berarti kan ada hitung-hitungan. Kalau PowerPoint itu nanti ada rumus-rumus, angka-angka, ada kalanya gitu ya, kalau dibuka berupa PPT suka loncat-loncat. Ini kalau handphone saya ya, nggak tahu kalau handphone Anda mungkin lebih canggih ya. PowerPoint yang saya PDF-kan, itu nanti saya share ya di Classroom. Itu ya, jadi 4 hal kegiatan yang dijalankan di dalam manajemen keuangan. Jadi sekali lagi, nih saya ulang-ulang ya, meskipun diulang-ulang ada kalanya mahasiswa tuh nanti lupa gitu ya. Dari banyaknya aktivitas keuangan gitu ya yang dilakukan oleh manajer keuangan, tapi pada dasarnya itu dikelompokkan menjadi 4 kegiatan. Nah, ini baterainya habis ternyata laptopnya. Yaitu yang tadi ya, pendanaan, investasi, pengelolaan asetnya atau manajemen asetnya ya, dan distribusi hasil. Jadi nanti bisa dikaitkan dengan pengambilan keputusan oleh manajemen. Ya, setelah punya gambaran bahwa oh ya kalau misalnya perusahaan nyari dananya ke bank gitu ya, oh nanti biaya modal. Kalau perusahaan nyari dananya misalnya dari saham, nanti biaya modalnya sekian. Nah, dengan punya gambaran-gambaran tadi gitu ya, itu nanti bisa ngambil keputusan mana yang sekiranya itu keputusannya yang paling bagus, yang paling baik, dengan mempertimbangkan manfaat dan biayanya. Berikutnya, sebenarnya apa sih tujuan dari manajemen keuangan? Atau dalam hal ini, apa sih tujuan si manajer gitu ya menjalankan fungsi-fungsi yang tadi 4 itu? Jadi keputusan investasi, keputusan pendanaan, pengelolaan aset, dan distribusi hasil tadi itu dijalankan gitu ya oleh perusahaan, oleh manajemen. Tujuannya apa? Tujuannya apa coba? Kira-kira menurut Anda tujuannya apa? Manajemen atau dalam hal ini perusahaan menjalankan fungsi-fungsi yang tadi. Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba menjawab? Absen tadi sudah ya, ada ya di chat ya? Iya Bu, sudah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Apakah tujuan dari manajemen keuangan? Apa sih tujuan dari manajer menjalankan fungsi-fungsi yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah untuk membantu perusahaan atau manajemen mencapai tujuan perusahaan. Membantu manajemen agar bisa mencapai tujuan perusahaan. Sekarang saya tanya, tujuan perusahaan itu apa? Tujuan perusahaan yang ada apa? Keuntungan, Bu. Keuntungan. Salah satu tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan, gitu ya. Hanya keuntungan saja? Selesai sampai di situ? Cuma sekedar mencari untung, memaksimalkan keuntungan? Keuntungan yang sebesar-besarnya? Sudah selesai tujuan perusahaan?
Ayo, ada yang mau mencoba menjawab? Tujuan perusahaan itu tidak berhenti, tidak selesai hanya sekedar mengejar keuntungan. Tidak berhenti hanya sekedar maksimasi profit, maksimasi laba. Yang penting adalah going concern. Pernah dengar istilah going concern? Enggak, Bu. Belum pernah dengar going concern? Baru sekarang? Belum. Oke. Jadi kalau saya contohkan sederhananya gini. Misalnya penjual bakso gitu ya, atau tukang keliling gitu ya, jualan bakso, menjajakan dagangannya. Berharap dari situ dia dapat keuntungan. Kalau tujuan si penjual bakso tadi hanya sekedar dapat untung gitu ya, dari untungnya tadi dia pakailah buat kebutuhan keluarga dia gitu ya, rumah tangga dia, buat misalnya kebutuhan anak, istri, keluarga, buat bayar sekolah, buat beli sembako dan lain sebagainya, bisa habis gitu ya. Tapi kalau si penjual bakso tadi, si tukang bakso itu dia berpikir panjang ke depan, maka dari keuntungan yang dia peroleh gitu ya, dia sisihkan sedikit demi sedikit, sehingga nanti dia bisa mengembangkan usahanya. Nggak terus-terusan jualan bakso keliling gitu ya. Oh, nanti seiring dengan waktu bisa punya usaha bakso mangkal. Oh, bisa punya anak buah. Makin lama makin besar usahanya. Itu yang namanya going concern perusahaan. Perusahaan nggak hanya berhenti sekedar dapat untung, udah. Tapi terus memikirkan gimana caranya perusahaannya itu makin lama dia tetap jalan gitu ya, skala usahanya makin besar. Saya rasa nggak ada satupun perusahaan yang pengen gitu ya nanti, nggak apa-apa lah nanti kalau sewaktu-waktu bangkrut juga. Kalau misalnya Anda nih punya niatan buka usaha, apakah Anda punya pikiran nggak apa-apa deh usahanya bangkrut juga, nggak apa-apa, nggak lanjut jalan juga? Kan enggak ya, pengennya tetap terus jalan ya. Nah itu yang dimaksud dengan going concern, keberlanjutan usaha. Itu tujuan yang lebih penting dari sekedar mengejar keuntungan. Tujuan perusahaan yang lebih penting. Jadi nggak berhenti stuck sampai di nyari profit, tapi going concern-nya. Gimana caranya supaya usahanya itu tetap berjalan. Bisa diwariskan kan gitu ya, makin lama makin banyak cabangnya, bisa buka di mana-mana. Pengennya kan gitu ya. Dan tidak bisa perusahaan itu tujuannya itu untuk maksimasi profit. Pengennya itu betul, yang namanya orang gitu, yang namanya perusahaan pengen kan dapat untung sebesar-besarnya. Anda jualan misalnya ya, jualan apa gitu ya, perempuan biasanya rajin jualan baju, ya jualan gamis, jualan aksesoris apa. Nggak bisa kalau tujuannya itu perusahaan ingin maksimasi profit. Kenapa nggak bisa? Karena di dalam menjalankan usahanya itu tetap ada aturan-aturan, ada etika yang harus dijalankan. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, kalau ternyata usaha perusahaan itu dampak bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat sekitar, misalnya ini perusahaan apa ya? Kita ambil contoh misalnya Indosemen lah ya. Indosemen. Itu dari usaha dari kegiatan yang dilakukan Indosemen itu nanti menimbulkan polusi bagi masyarakat sekitar, bagi lingkungan sekitar. Nah, Indosemen tuh nggak bisa cuman ngejarnya itu profit gede. Harus dipertimbangkan, harus ada dana yang dianggarkan, dialokasikan untuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau kepada lingkungan sekitar. Dari keuntungan yang diperoleh, itu nanti ada feedback gitu ya, ada bagian yang nantinya berupa CSR. Pernah dengar ya istilah CSR ya? Sebagai wujud tanggung jawab si Indosemen karena dia sudah menimbulkan pencemaran atau polusi udara. Bentuk CSR-nya apa? Tanggung jawab sosialnya misalnya, oh iya si Indosemen itu mencanangkan atau melaksanakan gerakan menyediakan 1000 misalnya tanaman biar polusinya terserap misalnya, atau misalnya untuk masyarakat sekitar yang terkena dampak
Indosemen itu memberikan fasilitas, misalnya apa ya? Fasilitas pembangunan, misalnya musola, misalnya ya, ini hanya contoh CSR, ataupun bentuk tanggung jawab sosial yang lainnya, atau memberikan dana gitu ya. Ini nanti bisa kerjasama dengan dinas lain atau dengan apa institusi lain, atau bisa bekerja sama dengan pihak kampus misalnya ya, untuk melakukan program pendampingan kepada masyarakat sekitar, khususnya misalnya UMKM, supaya UMKM-nya bisa lebih berkembang. Sama seperti yang pernah dijalankan oleh kerjasama antara Kanci sama Unsur Jati, khususnya dengan Fakultas Ekonomi. Jadi PLTU Kanci itu karena ada dampak kepada warga, kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitar, maka mempercayakan dana CSR-nya gitu ya kepada Fakultas Ekonomi Unswagati yang sekarang UGJ gitu ya, untuk melakukan pendampingan kepada UMKM di sekitar sana, berarti di daerah Kanci. Kebetulan waktu itu saya juga ikutan menjadi pendamping. Jadi mereka difasilitasi ngikutin pelatihan, waktu itu tuh pelatihan apa tuh, membatik di Pleret, di Sanggar Batik Katura. Jadi diajarin gimana caranya ngebatik, bener-bener dari nol tuh, sampai mereka bisa punya usaha. Itu sebagai wujud CSR PLTU Kanci. Jadi sekali lagi ya, yang namanya perusahaan, meskipun tujuannya itu adalah pengen memaksimalkan profit atau keuntungan, tapi tidak bisa mengabaikan bahwa dalam menjalankan usaha itu ada yang namanya etika atau norma-norma yang harus dipatuhi. Nggak bisa dong seenaknya saja, nggak apa-apa deh, biarin aja. Misalnya usahanya itu berdampak pada lingkungan sekitar, mau polusi, mau pencemaran, mau misalnya buang limbah, masa bodoh. Nggak bisa seperti itu perusahaan. Gitu ya. Nah, itu tadi tujuan dari manajemen keuangan atau tujuan manajer gitu ya, menjalankan fungsi-fungsi yang tadi sudah kita bahas, yaitu membantu untuk mencapai tujuan perusahaan yang bukan hanya sekedar mengejar atau maksimasi profit ya, tapi berpikir gimana caranya tetap berlangsung gitu ya usahanya, atau going concern, dan tetap menjaga agar usahanya itu tetap di koridor-koridor norma-norma gitu ya, tetap bisa dari sisi etikanya itu tetap jalan, yaitu ada wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar. Program CSR perusahaan itu kan ada banyak ya, ambil contoh aja yang gampang itu misalnya perusahaan rokok Jarum. Salah satu wujud CSR-nya adalah berupa beasiswa pendidikan. Ada di sini yang dapat beasiswa pendidikan dari Jarum barangkali? Ada nggak? Kebetulan anak wali saya ada yang dapat beasiswa tuh. Nah, itu kan salah satu wujud CSR. Kalau si Jarum, perusahaan Jarum itu cuma memikirkan profit, nggak bakalan ada itu wujud CSR program yang tadi. Tapi kan tidak demikian. Karena si perusahaan Jarum sadar bahwa usaha yang dilakukannya itu berdampak pada masyarakat, kepada lingkungan sekitar gitu ya. Maka ada wujud tanggung jawab mereka. Dalam hal ini misalnya dalam bentuk memberikan beasiswa pendidikan. Ya. Nah, jadi kita sudah bahas apa tadi fungsi-fungsi yang dijalankan ya di dalam manajemen keuangan, atau itu bisa kita sebut sebagai keputusan-keputusan yang diambil gitu ya oleh manajemen keuangan, yaitu keputusan berkaitan dengan pendanaan, investasi, pengelolaan aset, dan distribusi hasil. Lalu tadi yang barusan kita bahas adalah tujuannya. Tujuan manajemen keuangan. Sudah mulai terdengar azan. Sudah waktunya ini ya, sholat zuhur. Sampai sini bisa dipahami kah? Bisa diikuti dengan baik kah? Barangkali saya terlalu semangat gitu ya, terlalu kecepatan, boleh misalnya di-cut, Bu, tolong diulangi, nggak apa-apa. Bu, tolong agak di slow-mo barangkali ya. Di slow-mo, Bu, jangan kecepatan. Silahkan di ini biasanya diingatkan, diinstruksi. Ini rumah saya dekat sama masjid, jadi azan bakalan terdengar. Jadi saya itukan dulu ya, saya mute-kan dulu. Nah, ini si kecil saya nih, sudah bangun nih, bangun tidur. Ya sayang.
Kita mau sampai jam berapa ini pertemuan pertama? Pertemuan pertama nggak apa-apa lah ya, kita nggak langsung tancap gas ya. Kita pelan-pelan aja deh, pelan-pelan. Apa yang penting sampai selamat ke tujuan. Toh Betul. ternyata di pertemuan pertama masih ada yang belum belajar ya, belum mulai kuliah. Iya ya sayang. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sepertinya untuk pertemuan pertama kita sudahi saja dulu, nggak apa-apa? Nanti, ya sayang, nanti kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Nggak apa-apa, ini bisa sebagai pemanasan itu. Suaranya udah mulai kedengeran ini suara azan. Oke, Iya, Bu. Kali Anda nunggu, kita akhiri saja ya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Kelas 2M, insya Allah kita lanjut lagi di minggu depan. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Nggak apa-apa? Amin. Oke, baik. Sekian dari saya. Mari kita dengan mengucap hamdalah. Ya, sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tutup ya, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Tuh, siapa tuh? Tuh, ada siapa tuh? Ada banyak kan ya. Halo, kenalin. Halo, Nama anak saya kecil. Sanu. Ini Halo, kecil Jar. nih. Anak saya yang ketiga ini ya, baru 2 Halo, tahun. Radit. Halo. Salam kenal, Kakak. Sekian dulu ya dari saya ya. Billahi taufik wal hidayah. Tuh, nggak pakai baju lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, kembali kasih.